Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat, karunia serta kemudahan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita bisa berthalabul ilmi, bermajelis ta'lim, mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, terkhusus yang berkaitan dengan istiqomah. Setelah di pertemuan yang lalu kita menyebutkan tentang muqaddimah terkait dengan pentingnya pembahasan istiqomah, pentingnya mempelajari tentang istiqomah agar kita bisa istiqomah di atas jalan Allah tabaraka wa taala, karena kita dituntut bukan hanya sekedar beramal, tapi kita pun harus berupaya untuk menjaga amalan tersebut hingga berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Dan ketika seseorang itu dia ingin menjaga amalannya, ketika seseorang ingin berusaha terus menerus berada di atas jalan ketaatan kepada Allah, maka ujian demi ujian pasti akan datang kepadanya. Sehingga dari sini pentingnya bagi kita untuk belajar tentang bab keistiqomahan agar kita bisa meraih keistiqomahan hingga berjumpa dengan Allah. Disebutkan kaidah yang pertama, karena ada 10 kaidah disebutkan dalam kitab ini. Al-Qaidatul Ula, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu tabaraka wa taala mengatakan kaidah yang pertama dari 10 kaidah istiqomah adalah al-istiqomatu minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Kaidah yang pertama dan juga yang paling utama yang harus kita fahami dalam bab istiqomah adalah bahwa yang namanya istiqomah ini merupakan anugerah ilahiyah. Yang namanya istiqomah ini merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama, kaidah tentang istiqomah yang harus kita fahami. Yang pertama dan yang paling utama, bahwa yang namanya istiqomah ini merupakan anugerah ilahiyah, pemberian Allah tabaraka wa taala kepada hambanya. Ini yang harus difahami. Apa maksudnya dari kaidah ini? Setelah kita mengetahui bahwa kita bisa istiqomah ini bukan karena kehebatan kita, kita bisa istiqomah di atas jalan ini bukan karena kebaikan kita bisa istiqomah di atas jalan ini bukan karena kepintaran kita bisa istiqomah di atas jalan ini hingga berjumpa dengan Allah bukan karena kecerdasan kita, tapi murni pemberian Allah tabaraka wa taala kepada kita. Sebagaimana halnya banyak ketaatan-ketaatan yang lain, kita mampu mengerjakan ketaatan, kita mampu hadir taklim, kita mampu dan seterusnya, itu murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Demikian pula halnya istiqomah. Ini satu kaidah yang harus kita fahami. Jangan sampai ketika seseorang dia bisa bertahan selama 5 tahun, selama 10 tahun berjalan di atas jalan ini, jangan sampai dia merasa jelas ini karena kehebatan saya tidak tergiur dengan dunia, saya tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang dapat memalingkan saya dari ketaatan ini. Saya taklim sudah 20 tahun lamanya dan tidak pernah absen sedikit pun. Kok bisa semacam itu? Bukankah pasti ada ujiannya? Iya. Setiap kali datang ujian, entah ujian-ujian yang menggiurkan atau ujian lainnya, saya tolak. Semua karena Allah. Bukan. Ini karena kehebatan saya berpegang teguh dan bukan. Ini semua murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini kaidah yang pertama yang harus kita fahami. Karena istiqomah itu merupakan anugerah ilahiyah, karena istiqomah itu merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa taala, maka ketika seorang hamba ingin istiqomah, yang harus dilakukannya adalah banyak meminta kepada Allah. Minta kepada Allah keistiqomahan. Fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala
yudhifullahu azza wa jalla ila nafsihi al-hidayata ila siratihil mustaqim. Di dalam banyak ayatnya dari Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa taala menyandarkan hidayah, Allah menyandarkan kata hidayah kepada dirinya sendiri. Maksudnya adalah kalau kita buka ayat Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan banyak Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah tabaraka wa taala menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah berikan siapa yang Allah kehendaki hidayah, petunjuk, dan seterusnya. Allah sandarkan kata hidayah kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah murni pemberian Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah murni adalah anugerah ilahiyah. Karena ini adalah murni anugerah ilahiyah, maka seorang pun dari kita jangan sampai tertipu dengan diri sendiri. Jelas saya sudah belajar menuntut ilmu 30 tahun lamanya, jelas saya bisa istiqomah karena saya mengetahui jalan-jalannya. Bukan, ini adalah pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Iya karena saya adalah orang yang cerdas, iya karena saya adalah orang yang pintar, iya karena saya adalah orang yang takwa, iya karena saya adalah orang yang rajin beribadah. Tidak. Semua ini adalah murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Maka karena di dalam ayat Al-Quran banyak kita dapatkan ayat-ayat di mana Allah tabaraka wa taala menyandarkan kata hidayah itu kepada dirinya. Wa annal amra kullahu biyadihi subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya segala sesuatu itu berada di tangannya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah tabaraka wa taala berikan hidayah orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah tabaraka wa taala sesatkan orang-orang yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Semua murni di tangan Allah tabaraka wa taala. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad, dan di tangan Allah tabaraka wa taala sajalah hati-hati hambanya itu. Faman syaa aqamahu tabaraka wa taala 'ala sirat wa man syaa azaghahu. Siapa yang Allah kehendaki maka Allah tabaraka wa taala akan jadikan seorang hamba itu istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan siapa yang Allah kehendaki maka Allah tabaraka wa taala akan palingkan jalannya. Semua ini murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Semua ini murni Allah tabaraka wa taala yang memilihnya, bukan tentang siapa kita, tapi ini adalah tentang Allah tabaraka wa taala, murni. Tapi jangan sampai ketika kita mendengar kalimat Allah menghendaki siapa saja yang Allah berikan hidayah, dan Allah menghendaki siapa saja yang Allah tabaraka wa taala berikan kesesatan, terserah Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai difahami dari kalimat-kalimat semacam ini berarti Allah tabaraka wa taala semena-mena. Karena bebas saja bagi Allah tabaraka wa taala untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan terserah Allah tabaraka wa taala menyesatkan orang-orang yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Kalau Allah tabaraka wa taala ingin ada seorang hamba yang rajin beramal soleh dari awal kehidupannya sampai menjelang akhir kehidupannya, kemudian di akhir kehidupannya Allah tabaraka wa taala takdirkan dia mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian dia menjadi ahli neraka, ya terserah Allah. Jangan sampai salah pahami begitu. Jangan sampai terbayang kalau Allah tabaraka wa taala menjadikan seorang hamba selama hidupnya dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, durhaka kepada Allah tabaraka wa taala, sampai menjelang ke akhir kehidupannya, sampai menjelang ajal itu menjemputnya, lalu Allah tabaraka wa taala menakdirkan seorang hamba ini beramal amalan surga, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Ya terserah Allah tabaraka wa taala. Kita katakan bukan demikian konsepnya. Maka dari sini dalam bab perbuatan Allah, dalam bab kehendak-kehendak Allah, Allah menghendaki ini, Allah menghendaki ini, Allah menghendaki ini. Setiap kali kita mendengar kalimat-kalimat semacam itu, setiap kali kita mendengar Allah melakukan ini, Allah melakukan ini, Allah berbuat ini, Allah berbuat itu, Allah menetapkan ini, Allah menetapkan itu, maka ada 3 hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, agar jangan sampai terbayang dalam benak diri kita seolah-olah Allah tabaraka wa taala Rabbul Alamin adalah zat yang berbuat semaunya, dalam artian ya terserah Allah tabaraka wa taala, sampai pada batasan bahwa Allah tabaraka wa taala itu menzalimi hamba-hambanya misalkan. Maka dalam bab perbuatan Allah, dalam bab kehendak Allah, dalam bab Allah melakukan ini dan itu, ada 3 hal yang harus kita tanamkan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala itu maha baik. Ini yang pertama. Sehingga kalau terbayang dalam benak kita, ya terserah Allah tabaraka wa taala. Allah kehendaki hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah kehendaki kesesatan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi harus kita tanamkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala maha baik. Apanya yang maha baik? Semuanya. Perbuatan Allah maha baik, zat Allah tabaraka wa taala maha baik, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala maha baik, semua yang berkaitan dengan Allah semuanya baik.
Sehingga tatkala Allah tabaraka wa taala menghendaki seorang hamba itu berjalan di atas jalan hidayah, maka Allah melakukan ini dengan kebaikan. Ketika Allah tabaraka wa taala menghendaki seorang hamba itu berada di atas kesesatan, sehingga seorang hamba itu dia berhak untuk diazab dan disiksa, maka perbuatan Allah tabaraka wa taala menghendaki kesesatan bagi seorang hamba ini dibangun di atas perbuatan Allah tabaraka wa taala yang maha baik. Sehingga jangan terbayangkan dalam benak kita Allah tabaraka wa taala berbuat semena-mena, tidak. Allah tabaraka wa taala melakukan di atas kebaikan, dan semua perbuatan Allah tabaraka wa taala baik semuanya, karena Allah tabaraka wa taala maha baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu maha baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan yang dimaksud dengan maha baik itu apa? Thayyibun fi nafsihi, thayyibun fi dzatihi, thayyibun fi af'alihi, thayyibun fi sifatihi. Yang dimaksud dengan maha baik adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu baik zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, sehingga semua yang berkaitan dengan Allah tabaraka wa taala maha baik. Ketika Allah tabaraka wa taala melakukan berbuat, maka semuanya baik, sehingga Allah tabaraka wa taala tidak semena-mena terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang harus kita yakini terkait dengan perbuatan Allah, terkait dengan kehendak Allah menghendaki sesuatu, terkait dengan Allah melakukan ini dan Allah melakukan itu, agar jangan sampai tergambar dalam benak kita bahwasanya Allah itu semena-mena, apalagi sampai menggambarkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak adil, apalagi sampai menggambarkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala zalim kepada hamba-hambanya. Yang kedua yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam hati kita adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun, karena Allah tabaraka wa taala maha adil. Ini yang kedua. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, sebelum kita merenungi lebih dalam lagi, sebelum kita memikirkan lagi tentang apa yang diperbuat oleh Allah, karena terkadang seorang hamba memikirkan apa yang diperbuat oleh Allah, memikirkan apa yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala kepada dirinya. Dia memikirkan Allah tabaraka wa taala melakukan ini dan itu. Sebelum memikirkan lebih jauh, dia harus menanamkan kuat-kuat dalam hatinya bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun, karena Allah tabaraka wa taala maha adil. Sehingga nanti pada akhirnya tidak akan muncul kalimat-kalimat kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa Allah melakukan ini kepadaku, kenapa Allah menetapkan ini untukku. Allah tabaraka wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, dan Allah tabaraka wa taala maha adil, dan semua yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala semuanya baik, semuanya adalah kebaikan. Sehingga tatkala menimpa kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, kita pun akan bisa berhusnudzon kepada Allah, karena di balik ini semua pasti akan ada kebaikan yang besar. Tidak akan mengatakan bahwasanya kenapa, apalagi sampai mengatakan Allah tidak adil. Itu adalah kalimat-kalimat yang sangat berbahaya dan merusak akidah kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita dalam bab perbuatan-perbuatan Allah, dalam bab kehendak Allah, dalam bab Allah melakukan ini dan melakukan itu, yang ketiga adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan menelantarkan, menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Yang ketiga, maka ini di antara tiga hal yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. Ketika kita mendengar, ketika kita ingin memikirkan terkait dengan perbuatan Allah, terkait dengan kehendak Allah, terkait dengan Allah melakukan ini dan itu, agar nantinya tidak suudzon kepada Allah tabaraka wa taala, agar kita bisa berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa taala, agar kita bisa berprasangka baik terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untuk diri kita, sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Maka siapa yang Allah tabaraka wa taala kehendaki dia mendapatkan hidayah, ya dia mendapatkan hidayah. Siapa yang Allah tabaraka wa taala kehendaki seorang hamba itu dia berada di atas kesesatan, sehingga karena sebab itu kemudian Allah tabaraka wa taala mengazab dirinya, maka dia akan berada di atas kesesatan. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya istiqomah di atas hidayah merupakan pemberian Allah. Istiqomah di atas hidayah murni itu merupakan wewenang Allah. Istiqomah di atas hidayah merupakan anugerah dari Allah tabaraka wa taala, bukan karena kehebatan seorang hamba. Sehingga karena istiqomah ini merupakan pemberian mutlak Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya,
Maka bagaimana caranya untuk istiqomah? Yaitu dengan cara memintanya kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya istiqomah ini merupakan anugerah ilahiyah, merupakan pemberian Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya, dan bukan karena kehebatan hamba-hambanya. Di antaranya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asadda tathbita." Seandainya mereka melakukan apa yang dinasehatkan, diingatkan kepada kalian, kepada mereka, maka niscaya itu jauh lebih baik untuk mereka. Wa asadda tathbita, dan lebih mengokohkan diri mereka. Wa idzan la atainahum min ladunna ajran 'azima. Jika demikian, mereka melakukan apa yang diperintah, mereka melakukan apa yang dinasehatkan, mereka melakukan apa yang diarahkan, maka akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Lalu di ayat yang kedua, yang ke-68-nya Allah tabaraka wa taala berfirman, wala hadainahum siratal mustaqima, dan kami akan berikan mereka, dan kami akan tunjuki mereka jalan istiqomah, jalan yang lurus. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah istiqomah, seseorang bisa berada terus-menerus menapaki jalan keistiqomahan ini, maka ini murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan siapa yang melakukan ini, maka kami akan tunjuki kepadanya jalan yang lurus. Baik, maka dari sini menunjukkan kepada kita yang namanya keistiqomahan ini merupakan anugerah ilahiyah. Yang namanya istiqomah ini merupakan pemberian Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Sehingga tatkala ada di antara kita yang mampu untuk istiqomah di atas jalan ini sampai detik ini, bertahun-tahun lamanya, tidak berpaling dari sisi Allah tabaraka wa taala, ini semua murni pemberian Allah, bukan karena kehebatannya. Ini semua murni adalah anugerah dari Allah tabaraka wa taala kepada hamba tersebut, bukan karena kepintarannya dan kecerdasannya. Fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla, maka hidayah kepada sirat, hidayah kepada jalan yang lurus ini merupakan murni di tangan Allah tabaraka wa taala. Wa qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala berfirman lagi di dalam ayatnya yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa istiqomah ini merupakan anugerah ilahiyah. Yang namanya istiqomah merupakan pemberian Allah tabaraka wa taala, bukan karena hambanya, bukan karena kecerdasan hambanya, bukan karena kehebatan hambanya, bukan, murni pure mutlak pemberian Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 175, Allah tabaraka wa taala berfirman, fa'ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala dengan iman yang benar, wa'tasamu bihi, kemudian berpegang teguh dengannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka siapa yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, kemudian dia berpegang teguh dengannya dengan iman tersebut, maka kata Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akan masukkan mereka kepada surga Allah tabaraka wa taala. Wa fadlin, dan Allah tabaraka wa taala akan berikan mereka kemuliaan, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan akan Allah tabaraka wa taala tunjuki mereka jalan yang lurus. Sehingga seseorang bisa berada di atas jalan yang lurus ini pemberian Allah tabaraka wa taala. Pemberian Allah tabaraka wa taala. Bagaimana caranya untuk bisa meraih ini semua? Jawabannya yang pertama doa, yang kemudian yang kedua melakukan sebab-sebabnya. Karena di dalam ayat ini semuanya Allah tabaraka wa taala tunjuki jalan yang lurus, Allah tabaraka wa taala tunjuki jalan istiqomah. Maka karena sebab seseorang itu dia melakukan sesuatu yang Allah tabaraka wa taala sebutkan. Di antaranya beriman, teguh dengan keimanan. Di antaranya mendengarkan apa yang dinasihati oleh Allah tabaraka wa taala, bimbingan, arahan dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga yang pertama, istiqomah merupakan pemberian murni Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian juga yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa istiqomah, yaitu dengan cara memintanya kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah meminta keistiqomahan. Yang ketiga, bukan hanya meminta saja, tapi buktikan dengan sebab-sebab agar kita meraih istiqomahan. Di antara sebab terbesar adalah beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi bukan hanya sekedar iman, bukan hanya sekedar takwa, bukan hanya sekedar beramal soleh,
kunci dari istiqomah adalah kejujuran hati dalam beribadah kepada Allah, kejujuran hati dalam beragama, kejujuran hati dalam bermanhaj, kejujuran hati dalam berakidah. Kejujuran hati kita ini sangat penting sekali. Apakah kita benar-benar jujur dalam beragama? Apakah kita benar-benar jujur dalam berakidah? Apakah kita benar-benar jujur dalam bermanhaj? Dan masing-masing kita yang paling mengetahui tentang diri kita. Siapa di antara kita yang benar niatnya dalam beragama? Dia memang beragama, mengerjakan ketaatan, hadir taklim murni pure karena menginginkan rahmat Allah, ridha Allah, cinta Allah, pahala dari Allah. Dia ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Dia beribadah kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang beramal soleh, hadir taklim, mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lain, karena sebab ini Allah pasti akan jadikan dia istiqomah. Tapi siapa yang membelot, dia hadir di taklim tapi sebenarnya punya niatan lain. Dia berdiri sholat sebenarnya punya niatan lain. Dia zahirnya dia perindah dengan ketaatan kepada Allah karena memiliki niatan-niatan yang lain. Maka cepat atau lambat dia pasti akan berpaling dari jalan ketaatan ini. Siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun dia, sehebat apapun amal soleh yang diperjuangkannya, tapi karena sebab hatinya yang salah, tidak benar dalam niatnya, maka dia cepat atau lambat pasti akan berpaling. Dan kita harus tahu bahwasanya agama ini tidak butuh kita. Tapi kitalah yang butuh kepada agama ini. Manhaj ini tidak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Akidah itu tidak butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada akidah ini. Kapan seseorang kemudian dia tidak jujur dalam beragama, cepat atau lambat dia pasti akan terpental dari jalan ini. Sehingga kejujuran hati sangat penting sekali dalam beragama. Kejujuran hati kita tatkala taklim, kejujuran hati kita tatkala beramal soleh sangat penting sekali, dapat membantu kita istiqomah dari ketaatan pada Allah Taala ini. Baik, itu yang pertama. Jadi bagaimana sebabnya? Maka yang pertama yang namanya istiqomah harus diminta, karena istiqomah adalah pemberian Allah. Yang kedua, bukan hanya sekedar minta, tapi pun harus kita melakukan sebab-sebabnya, yaitu berupa ketaatan. Dan diantara sebab terbesar adalah kejujuran hati dalam beragama. Lalu kemudian yang kedua, diantara sebab terbesar adalah takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala ini sudah mulai memudar di masa kita, sudah mulai hilang di masa kita, sudah mulai luntur di tengah-tengah kita. Masing-masing dari kita tidak perlu melihat ke kanan dan ke kiri, tidak perlu melihat kepada yayasan ini, yayasan ini, yayasan ini, tidak perlu melihat kepada masjid ini, masjid ini, masjid ini, tidak perlu melihat kepada jamaah masjid fulan, jamaah masjid fulan, tidak perlu lihat kepada diri kita, karena rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala telah memudar. Ketika berhadapan dengan harta, rasa takut itu hilang. Ketika berhadapan dengan jabatan, rasa takut itu hilang. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang lain, maka rasa takut itu hilang. Maka siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang benar-benar takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia pasti akan Allah tabaraka wa ta'ala istiqomahkan. Saya tidak mengatakan bahwa dia pasti istiqomah. Allah pasti akan berikan istiqomah kepada hamba-hamba yang semacam ini. Dan kita yang butuh agama ini. Agama ini tidak butuh kita. Kitalah yang butuh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ahlussunnah wal Jamaah tak butuh kita. Siapa kita? Sehingga dengan melakukan ini semua, Allah dengan kasih sayangnya akan menganugerahkan kepada kita keistiqomahan. Di dalam surat Yunus ayat 25, kita sedang membaca ayat-ayat yang berkaitan bahwa yang namanya istiqomah adalah pemberian Allah. Yang namanya istiqomah itu di tangan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam, dan sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengajak, menyeru manusia kepada negeri keselamatan, yaitu negeri akhirat. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Maka kalimat wayah di mayyasya ila siratim mustaqim, Allah memberikan petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah keistiqomahan,
seseorang bisa istiqomah di atas jalan kebenaran, ini murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Wa qala Allah taala, di antara ayat yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya keistiqomahan ini adalah pemberian Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah tabaraka wa taala menyesatkan siapa saja yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Di dalam surat Al-An'am ayat 39, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz zulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka dialah orang yang tuli itu, dialah orang yang bisu itu, yang berada dalam kegelapan. Mayyasha illahu yudlilhu, siapa saja yang Allah tabaraka wa taala kehendaki, maka Allah tabaraka wa taala pasti akan menyesatkannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk, yang dapat memberikannya arahan kepada jalan yang lurus kalau Allah tabaraka wa taala telah menyesatkan seorang hamba. Wa may yasha yaj'alhu 'ala siratim mustaqim, dan siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan seorang hamba itu berada di atas jalan yang lurus. Maka ini semua adalah murni pemberian Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya jujurlah dalam beragama, takutlah kepada Allah tabaraka wa taala, jujurlah dalam berakidah, jujurlah dalam bermanhaj apa yang kita inginkan dalam beragama ini, jujurlah dalam beramal soleh apa yang kita inginkan dalam beramal soleh ini, jujurlah dalam sholat yang kita dirikan apa yang kita inginkan dari sholat tersebut, dan takutlah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau seorang hamba itu dia tidak jujur dalam beragama, maka cepat atau lambat dia akan berpaling dari jalan ketaatan. Kalau seseorang kurang rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala, sehebat apapun dia menggambarkan bahwa dirinya adalah sosok yang seolah-olah adalah orang yang paling takut kepada Allah, cepat atau lambat Allah tabaraka wa taala pasti akan singkap semua itu. Dan kita lihat banyak orang-orang yang dahulunya masya Allah, kita lihat sepertinya orang semacam ini tidak akan berpaling dari jalan ini, tapi ternyata berpaling juga dari jalan Allah tabaraka wa taala. Yang tadinya kita lihat masya Allah sangat tegas, sangat keras, A, B, tidak boleh yang ini kan cuma makruh, sekalipun makruh tidak boleh. Ini kan cuma sunnah, sekalipun sunnah harus dikerjakan. Ada yang semacam itu banyak kita saksikan, tapi ternyata dia bertahan lama. Kemudian setahun berikutnya hilang dari peredaran, 2 tahun berikutnya berbalik arah dari jalan kebenaran. Yang tadinya mengenakan pakaian-pakaian yang menutup aurat, sekarang sudah tidak lagi nampak hal tersebut. Yang tadinya masya Allah ciri-ciri sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada dirinya, kalau kita lihat masya Allah ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali, sekarang sudah mulai hilang itu semua. Bisa jadi ini semua sebabnya adalah karena ketidakjujuran hatinya. Maka Allah tabaraka wa taala mengetahui siapa kita. Bisa jadi karena kurangnya rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga tatkala kita berbuat kebaikan, urusan kita dengan Allah tabaraka wa taala, tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu orang lain yang kita bantu, yang kita berbuat baik kepadanya tahu. Ini adalah urusan kita dengan Allah tabaraka wa taala, sehingga berhati-hati dengan hati ini. Karena yang namanya kejujuran hati sangat penting sekali, menjadikan seseorang itu tetap berada di atas jalan kebenaran ini. Karena ini adalah nikmat yang amat sangat luar biasa. Kalau kita bisa mempertahankan ini hingga berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, itu luar biasa. Oleh karenanya di antara hal yang membuat diri saya pribadi iri adalah ketika ada di antara jamaah yang masya Allah rajin hadir, kemudian dia wafat duluan. Kenapa tidak kita saja yang wafat tersebut? Dia wafat dalam kondisi rajin taklim. Kita sering mendapatkan ada orang-orang yang masya Allah rajin taklim, wafat. Kemudian ini orang luar biasa. Kita ingin mendapatkan hal semacam itu. Wafat dalam keadaan istiqomah di atas kecintaan kepada ilmu din, wafat dalam keadaan istiqomah di atas ketaatan. Ada niat-niat yang akan kita wujudkan di kemudian hari. Ingin sholat malam, ingin ini, ingin itu, kemudian wafat berjumpa dengan Allah. Oleh karenanya kunci terbesar, sebab terbesar meraih keistiqomahan, karena kita tahu yang namanya istiqomah adalah pemberian Allah. Karena istiqomah adalah pemberian Allah, maka kita harus memintanya, dan bukan hanya sekedar meminta saja, sebab-sebabnya pun harus kita lakukan. Dan diantara kunci sebab terbesar seorang hamba bisa Allah berikan istiqomah adalah kejujuran kolbu dalam beragama. Sekali lagi, kejujuran kolbu, benarnya niat dalam hatinya dalam beragama ini, dalam beramal soleh, dalam berakidah, dalam bermanhaj. Saya bermanhaj salaf karena memang saya tahu ini adalah jalan kebenaran, bukan karena kalau saya lingkungannya adalah lingkungan salafi, saya banyak hartanya.
Kenalan-kenalannya banyak, tapi kalau saya memilih manhaj saya yang dulu, saya tidak punya kenalan yang banyak, sehingga saya tidak mendapatkan harta yang banyak. Masing-masing kita yang memperhatikan keadaan hati kita. Apakah kita bermanhaj semacam ini? Memilih lingkungan-lingkungan semacam ini adalah karena Allah, karena kita tahu ini adalah jalan kebenaran, karena kita tahu kalau kita wafat di atas jalan ini, maka berarti kita wafat di atas kebaikan semuanya. Ataukah karena kita menginginkan keuntungan-keuntungan duniawi yang lain? Di dalam surat An-Nur ayat 46, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, masih ayat yang berkaitan bahwa istiqomah ini merupakan pemberian Allah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang Allah kehendakinya kepada jalan yang lurus, sehingga seseorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus, murni pemberian Allah. Karena Allah memang menghendaki hamba tersebut berada di atas jalan yang lurus. Tak peduli sealim apapun seorang hamba, kalau Allah tak inginkan dia berada di atas jalan yang lurus, dia tidak akan bisa berada di atas jalan yang lurus. Tak peduli sepintar, secerdas apapun seorang hamba, kalau Allah tak inginkan dia berada di atas jalan istiqomah ini, maka dia tidak akan bisa istiqomah sampai kapanpun. Di dalam surat At-Takatsur, di dalam surat At-Takwir ayat 27 sampai 29. Di dalam surat At-Takwir ayat 27 sampai 29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, masih sama, ini adalah ayat-ayat yang berkaitan bahwa istiqomah adalah pemberian Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat keistiqomahan ini kepada siapapun dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 27 sampai 29, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin, maka silakan istiqomah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Siapa di antara kalian yang ingin istiqomah, maka istiqomahlah. Tapi harus tahu bahwasanya tidaklah kalian menginginkan istiqomah kecuali apabila Allah tabaraka wa taala menghendaki istiqomah tersebut. Maka yang namanya istiqomah ini adalah pemberian Allah tabaraka wa taala. Karena istiqomah adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita harus memintanya. Tapi tidak cukup hanya dengan memintanya saja, kita pun harus berupaya untuk menggapainya, yaitu melakukan sebab-sebabnya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Fal hidayatu biyadillah. Maka yang namanya hidayah, Allah tabaraka wa ta'ala berikan nikmat istiqomah di atas jalan yang lurus, ini semua murni di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Yamunnu biha subhanahu wa ta'ala ala may yasha'u min ibadihi. Allah tabaraka wa ta'ala berikan nikmat hidayah di atas istiqomah tersebut kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walihadza, oleh karenanya, karena min awwali qawaidil istiqomah wa ususiha at-tawajjuhu shadiqu ila Allah. Oleh karenanya termasuk diantara kaedah pertama, dan ini adalah kaedah prinsip, kaedah pondasi, kaedah yang paling penting dalam bab istiqomah adalah benar dalam menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, jujur dalam menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, fi talabihi, dalam mencarinya. Maka yang namanya kaedah istiqomah ini, maka ini merupakan kaedah pertama dan yang paling utama, yaitu kita harus menyadari istiqomah ini adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus benar dalam mencarinya, benar dalam memintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, li'annaha biyadihi. Karena namanya istiqomah ini berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratihil mustaqim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang memberikan hidayah hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Wa qad kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sungguh doa yang paling banyak atau kebanyakan doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dengan redaksi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Doa yang banyak diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta kepada Allah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dinik, maka teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu.
Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, maka palingkanlah hatiku ini kepada agamamu. Condongkanlah hati ini kepada agamamu. Ini doa yang banyak diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa tsabat 'alal istiqamah. Inilah yang dimaksud tentang teguh di atas istiqamah. Ikhwan fillah azakumullah. Setelah Allah tabaraka wa taala memberikan kita nikmat tauhid, setelah Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat sunnah, maka di antara hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar kita tetap berada di atas nikmat ini, yaitu istiqomah. Apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Berbagai hal banyak bermunculan, baik yang sifatnya itu berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan di luar agama. Apakah fitnah yang berkaitan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama, ataukah kelompok-kelompok di luar Islam yang berusaha untuk menghilangkan keyakinan umat beragama? Seperti hari-hari kemarin ketika 162 file, ini bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman, 162 file kemarin-kemarin baru dirilis. Apa isinya? Isinya adalah tentang kehidupan alien, bahwa alien sudah ada. Ini akan dibuka nantinya, bahwasanya orang-orang di muka bumi ini mengadakan perjanjian dengan tokoh-tokoh alien sana. Ada yang namanya time traveling, orang-orang penjelajah waktu. Ini berasal dari tahun 50-an kemudian berada di masa kita. Subhanallah, apa tujuan ini semua? Untuk menghilangkan keyakinan tentang Tuhan. Apa ini semua? Nanti data-datanya, bukti-buktinya dan lain sebagainya akan dibuktikan, sampai-sampai kemudian akan melampirkan foto-fotonya berbicara tentang alien, bahwa di sana ada dunia yang lain, bahwa sebenarnya kita ini tidak mati tapi begini dan begitu. Macam-macam semuanya. Fitnah akhir zaman sangat mengerikan. Fitnah yang akan sangat mengerikan, kedepannya akan jauh lebih mengerikan lagi. Nanti baru sedikit, karena baru 162, belum lagi dibuka yang lainnya. File-file semacam itu, ini berkaitan dengan teknologi. Ini berkaitan dengan era modern. Belum lagi tentang pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang lain sebagainya, yang ingin berusaha memalingkan kita dari jalan kebenaran. Belum lagi dari luar Islamnya yang berusaha untuk menghilangkan iman kita kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya satu prinsip penting sekali dalam hidup ini adalah bahwa yang namanya kebenaran, kebahagiaan itu hanyalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Jadikan ini sebagai pondasi pegangan. Jangan melepaskan ini. Apapun kabar berita yang sampai kepada kita, maka ukurannya, timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu dikatakan benar dan salah, ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hanya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Peganglah ini erat-erat. Peganglah ini erat-erat. Ini adalah prinsip pertama. Kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan ini hingga berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Dan kita benar-benar sangat yakin bahwa yang namanya hari pembalasan itu ada. Kita sangat yakin bahwa yang namanya seorang hamba tidak bisa kembali ke masa lalu atau dia bisa pergi ke masa depan. Sebagaimana keyakinan yang buruk, sebagaimana keyakinan yang keji yang menimpa mereka orang-orang kafir. Hal-hal yang berbahaya sekali bagi akidah umat manusia. Belum lagi nanti masa-masa kedepannya akan jauh lebih mengerikan lagi fitnah-fitnahnya. Oleh karena ya ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, istiqomah sebelum terlambat. Berpegang, berprinsip-prinsip yang kuat Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, tolak ukur kebenarannya. Al-Quran dan Sunnah, jalan kebahagiaan. Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber ilmu. Sumber ilmu. Oleh karenanya pentingnya bagi kita untuk senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa taala istiqomahan. Istiqomahan kepada Allah, karena masa sekarang media-media dan lain sebagainya, kita tidak tahu siapa di balik layarnya dan macam-macam lainnya. Sangat berbahaya yang dapat merusak keyakinan kita. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, au innal quluba la tataqallab, ya Rasulullah, apakah benar hati itu berbolak-balik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Yang namanya hati itu berbolak-balik. Ma min khalqillahi min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala dari kalangan bani Adam, dari kalangan umat manusia, kecuali hatinya berada di antara jari jemari Allah tabaraka wa taala. Fa insyaallahu aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah tabaraka wa taala ingin, maka Allah tabaraka wa taala akan istiqomahkan seorang hamba ini. Kalau Allah tabaraka wa taala ingin, maka Allah tabaraka wa taala akan sesatkan seorang hamba ini.
Sekali lagi, kalau kita mendengar kalimat-kalimat semacam ini, tanamkan terlebih dahulu pada benak diri kita bahwa Allah Maha baik. Semua yang Allah lakukan, semua yang diperbuat oleh Allah baik. Yang kedua, Allah Maha adil dan tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Yang ketiga, Allah tidak akan menelantarkan dan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ketika mendengar kalimat-kalimat tadi mengesankan kok Allah semena-mena ya. Mengesankan kalau Allah ingin maka Allah istiqomahkan, kalau Allah ingin maka Allah akan sesatkan. Kok kelihatannya Allah berbuat semaunya ya? Apa yang dimaksud dengan kalimat berbuat semaunya? Allah zalim kepada hamba-hambanya. Jangan sampai terbayang dalam benak kita dalam ketika mendengar kalimat-kalimat tersebut bahwa Allah itu dikesankan semacam itu. Oleh karena kita katakan bahwa Allah Maha baik. Semua yang Allah perbuat, yang Allah lakukan itu baik. Allah itu Maha adil, tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Sehingga tatkala kita mendengar bahwasanya kalau Allah ingin maka Allah akan istiqomahkan seorang hamba, kalau Allah tabaraka wa taala ingin maka Allah tabaraka wa taala akan sesatkan seorang hamba, terserah Allah. Tapi kita tidak akan memahami kalimat ini dengan anggapan-anggapan yang keliru seperti tadi. Ini menunjukkan bahwasanya hati seorang hamba itu berada di antara jari-jari Allah tabaraka wa taala, dan pentingnya mempelajari bab hati juga. Pentingnya mempelajari bab hati juga. Kita sering mendengar kalimat bersihkan hati. Kita sering mendengar kalimat jagalah hati. Kita sering mendengar kalimat perhatikanlah hati. Baik, kalau kita mengatakan bahwasanya jagalah tangan kita, perhatikan tangan kita, kita paham. Bagaimana cara memperhatikan tangan kita? Tinggal dilihat saja. Bagaimana cara menjaga tangan kita? Tinggal diikat saja atau dilakban, selesai. Tapi kalau hati bagaimana cara menjaganya? Kalau hati bagaimana cara memperhatikannya? Bagaimana kita merasakan bahwa hati itu sakit atau sehat? Kalau tangan itu terluka, tangan itu sakit, kita bisa melihatnya dan kita bisa merasakan sakitnya. Tapi kalau hati bagaimana cara menjaganya? Tapi kalau hati bagaimana cara membersihkannya? Apalagi hati berada di antara jari jemari Allah tabaraka wa taala. Dari sinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari bab tentang hati. Dengan mempelajari bab tentang hati ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba berusaha membersihkan hatinya. Dengan seseorang mempelajari bab hati ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba berusaha menjaga hatinya. Dengan mempelajari bab hati ini berusaha bahwa seorang hamba itu dia memperhatikan keadaan hatinya. Itulah pentingnya. Karena jari hati kita berada di antara jari jemari Allah. Fal istiqomatu biyadillah faman arada li nafsihi falyatlubha minallah wal yulihha fis su'al. Maka yang namanya istiqomah itu sekali lagi berada di tangan Allah. Maka siapa yang menginginkan dirinya itu untuk bisa istiqomah, kata Syekh Hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan falyaltubha minallah, maka hendaknya dia minta kepada Allah tabaraka wa taala. Wal yulihha fis su'al, minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah tabaraka wa taala istiqomahan. Wa qad jaa'a fi sahihi Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha su'ilat. Telah datang hadis di dalam riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang lain bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu minal lail? Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa istiftah di dalam sholat malamnya itu dengan doa bacaan apa? Istiftah yang biasa dibaca oleh Nabi di dalam sholat malam itu istiftahnya bagaimana bacaannya? Ummul Mukminin ditanya. Maka Ummul Mukminin Aisyah menjawab, idza qama minal laili iftataha sholatahu. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat malam, maka doa istiftah yang biasa dibaca oleh Nabi di dalam salat malamnya adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada. Doa istiftah yang biasa dibaca oleh Nabi di dalam salat malamnya, Nabi biasa membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Fatiras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, zat yang maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau adalah zat yang memutuskan perkara di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara hamba-hambamu. Ihdini limakhtalaftu fi.
minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjukilah aku terhadap kebenaran yang diperselisihkan oleh manusia dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini adalah bacaan doa istiftah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalaftu fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Di penghujungnya Nabi mengatakan innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Abbad hafizahumullah tabaraka wa taala, fahadza kana alaihi salatu wassalam yaquluhu kulla lailatin fi iftitahihi li salatil lail innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Maka inilah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap salat malamnya. Di dalam doa istiftah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malamnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Menunjukkan kepada kita bahwasannya yang namanya istiqomah di atas jalan yang lurus ini merupakan anugerah dari Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya istiqomah di atas jalan yang lurus ini merupakan murni pemberian dan hadiah dari Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Karena ini merupakan anugerah pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya, maka wajib bagi kita yang menginginkan istiqomahan untuk memintanya. Bukan hanya sekedar memintanya, tapi minta dengan sungguh-sungguh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memintanya setiap malam. Bukan hanya setiap malam, setiap hari Nabi memintanya. Terkhusus dalam bacaan-bacaan di malam harinya, Nabi meminta keistiqomahan, meminta petunjuk kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal tidak diragukan lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang Allah tabaraka wa taala berikan petunjuk. Adalah seorang hamba yang Allah tabaraka wa taala istiqomahkan jalannya. Tapi Nabi tetap meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Kalaulah Nabi saja meminta, bagaimana lagi dengan kita? Itu yang pertama. Yang kedua pun itu, yaitu meminta kepada Allah. Yang ketiga, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya bukan hanya sebatas meminta, tapi kita perlu untuk melakukan sebab-sebabnya. Dan sebab terbesar untuk meraih keistiqomahan adalah benarnya niat dalam beragama, jujur dalam beragama, dan juga rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Maka perhatikan hal ini kalau kita memang menginginkan keistiqomahan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah poin yang pertama dari kaidah tentang istiqomah, yaitu kaidah yang pertama. Masih ada lanjutannya lagi, setengah lagi, nanti kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kita sampaikan di pertemuan kita di pagi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Wallahu ta'ala alam bissawab.